Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Reni Handayani akan menjelaskan mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Selamat pagi anak-anak. Ibu akan menjelaskan materi hari ini. Yang pertama adalah pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk, pertumbuhan jumlah penduduk merupakan pengurangan dan penambahan jumlah penduduk. Kenapa ada pertumbuhan, juga ada pertambahan, juga ada pengurangan? Karena setiap negara memiliki pertumbuhannya masing-masing. Juga ada pengurangan. Kenapa dikatakan pengurangan? Karena jumlah tersebut diiringi dengan adanya faktor kematian. Faktor yang mempengaruhi perubahan dinamika penduduk. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga migrasi. Setiap penduduk memiliki jumlah kelahiran yang berbeda-beda. Ada yang satu hari ada 2 orang, Selasa 3 orang, juga kematian juga yang berbeda-beda. Juga adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Yang ketiga, negara termasuk dinamika penduduk di dunia. Ada di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia. Di sini memiliki adanya perbedaan dari jumlah penduduk maupun ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dinamika penduduk di Asia. Yang pertama dipengaruhi jumlah penduduk yang besar. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang ketiga, tingkat kesehatan penduduk rendah. Yang keempat, tingkat pendidikan yang rendah. Mengapa dikatakan tingkat penduduk yang besar? Karena mayoritas di sini penduduknya adalah mempunyai besarnya dari persentase dari jumlah penduduk yang lahir pada hari ini maupun hari esok. Kemudian jumlah pertumbuhan yang tinggi. Di sini pada tahun 2050 Asia memimpin pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu di Asia 1,9 miliar menjadi 3,3 miliar. Itu menjadi meningkat. Yang ketiga, tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan penduduk yaitu rendah. Dikatakan rendah karena tergolong masih miskin dan banyak yang kurang kesehatannya atau rendah. Tingkat pendidikan rendah, di sini pendidikannya belum mencapai rata-rata. Maksudnya masih tergolong masyarakat yang di bawah rata-rata. Dinamika penduduk di Amerika. Jumlah penduduk terbanyak di dunia adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki jumlahnya lebih besar daripada perempuan. Kemudian penduduk Asia Amerika yaitu Indian. Kemudian menyusul datangnya orang kulit putih pada abad ke-15. Kemudian disusul lagi adanya orang Eskimo datang ke Amerika dari Negroid, Mongol, Asia, Eropa. Makanya pertumbuhan penduduk Amerika lebih besar daripada Asia. Dinamika penduduk Eropa. Sebagian besar penduduk Eropa keturunan Indo-Caucasoid atau berkulit putih. Pendudukan Eropa mencapai 727 jiwa tahun 2007. Usia 75 tahun, sedangkan tahun 2006 kurang lebih 730 juta jiwa. Ciri khas Eropa di sini ada yang subnordik, rambutnya pirang bermata biru, subras Alpine, rambutnya pirang bermata coklat, subras Mediterranean, matanya agak coklat dan rambutnya hitam. Dinamika penduduk Afrika. Pada tahun 2015, penduduk Afrika mencapai 1.171 jiwa dan bertambah menjadi 265 jiwa. Sedangkan angka kematian 10 jiwa tiap 1.000 penduduk. Suku yang mendiami Afrika adalah ras Negroid dan ras Caucasoid di bagian Afrika Utara. Dinamika penduduk Australia. Mayoritas penduduk Australia keturunan Inggris. Banyaknya tambang emas di Victoria, Australia Barat. Jumlah penduduk sangat
sangat banyak kekuatan sumber daya manusianya. Umumnya tinggal di daerah pedalaman dan di asal aborigin. Tingkat pendidikan sangat maju juga teknologinya. Australia menjadi negara maju. Mengapa dikatakan negara maju? Karena sudah memiliki jumlah penduduk juga kemajuan dan perkembangan di bidang masyarakatnya, teknologinya maupun pendidikannya. Kesimpulan materi adalah di sini jumlah penduduk Asia terpadat di dunia. Sedangkan SDM dikatakan maju dari segi pendidikan dan kesehatan. Mengapa adanya SDM? Karena masyarakatnya sudah dikatakan lebih baik taraf hidupnya. Yang ketiga adalah jadikan negara superpower itu Amerika, unggul di berbagai dunia. Ini ada tugas dari Ibu, silahkan dikerjakan di Google Formulir. Demikian materi Ibu, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.